lagi di berita akhir pekan di YouTube USS Fit yang baru saja bangkit dari kematian netizen. Gokil loh. Jadi memang kemarin ceritanya YouTube USS tuh sempat meninggal gitu. Kemudian setahu gue Jejo dan Kevin itu keliling dunia untuk mengumpulkan 7 Dragon Ball ya kan. Mereka minta 3 permintaan kepada Porunga. Memang mereka yang di Namek ngumpulin ya, bukan yang di bumi kan. Permintaan pertama kita mau YouTube USS kembali gitu. Terus balik lagi YouTube USS kan. Tapi kolom komentar belum ada tuh, gue liat anjing kolom komentar belum ada. Jadi kayak beli viewers YouTube USS sempat tuh. Gue juga insecure kalau orang tahu lu beli viewers ya berita akhir pekan kan takut juga gitu. Akhirnya permintaan kedua kita mau kolom komentar balik lagi kolom komentarnya gitu kan. Permintaan ketiga kita mau jodoh untuk Kevin the People. Wah itu susah kata Porunga. Kalau itu Shenlong pun akan angkat tangan katanya gitu ya. Gokil, tapi gue senang banget akhirnya bisa membacakan lagi berita akhir pekan. Jadi gue juga sempat agak merasa berdosa gitu. Gue mikirnya jangan-jangan USS nih dihack oleh haters gue gitu ya kan. Gara-gara berita akhir pekan ini siapa tahu SJW AH yang ngehack gitu kan. Atau SJW Free Fire mungkin ngehack kita kan. Walaupun menurut gue kayaknya gak mungkin SJW Free Fire karena ya agak susah lah ngehack pakai handphone Mito Limbat kan agak boro-boro ngehack gitu, buka WhatsApp aja nge-lag banget gitu. Jadi ya kayaknya bukan gitu menurut gua kan. Tapi ya kita kembali lagi di berita akhir pekan. Mungkin banyak penonton baru ya, kita jelasin dulu ini adalah konten berita dari USS Fit yang bebas ditonton, gratis disaksikan oleh siapapun, gratis bagi siapa aja gitu. Bukan cuma gratis buat yang nama Muhammad sama Maria doang gitu. Nggak kayak gitu ini gratis untuk semuanya. Dan kita akan merecap berita dari 3 minggu kita nggak syuting berita akhir pekan ya. Jadi ini adalah bukan hanya berita seminggu kemarin tapi 3 minggu kemarin karena banyak berita yang kita lewatkan. Langsung saja netizen, kita udah lama nih ya. Oke, berita pertama adalah mungkin kalian masih ingat bahwa IO dari Bungkus Night diamankan oleh pihak yang berwajib gitu. Nah, menurut gue memang ya berisiko banget untuk bikin acara nama Bungkus Night ya kan. Dan lagian juga lu kalau di Jaksel buat apa bikin Bungkus Night gitu. Di Senopati ya every night is Bungkus Night man. Lu nggak perlu event khusus untuk orang-orang bungkus, tiap hari juga udah bungkus gitu ya kan, nggak spesial Bungkus Night itu, kecuali Bungkus Night nih malam dimana kita talk show dengan Bungkus Naini gitu, komentator bola ya, tuh masih agak lebih ada value gitu menurut gua. Dan lagian yang gua kurang setuju tuh adalah jadi Bungkus Night ini dia kalau nggak salah menyediakan fasilitas kayak lu bayar 250.000 tuh lu dapat kamar untuk bungkus, lu dapat bonus kamar gitu. Seakan-akan selama ini tuh kamar yang bikin orang gagal bungkus gitu, bukan kamarnya, skillnya yang kurang gitu. Memang kualitas hunternya ini yang harus lu bantu gitu. Lu kalau udah gaya lu caur, kelakuan juga nggak ada, modal juga nggak ada, lu mau kamar lu presidential suite di hotel mulia juga nggak bakal bungkus men. Percuma gitu, harus kasih benefit lain, misalnya ada promo untuk kalau jomblo dapat diskon atau misalnya harus ada but pinjol di dalam Bungkus Night gitu biar iya kan, biar orang-orang nganggur tuh bisa buka Jameson juga gitu ya kan, karena lu bungkus modal kolesom mah susah men gitu kan. Itu harusnya benefit yang di ini nama Bungkus Night gitu. Lagian juga mungkin diksi bungkus tuh udah terlalu mencurigakan sekarang netizen. Jadi pihak yang berwajib juga tahu kalau ini acara seks bebas nih dengan diksi bungkus ini. Harusnya lu bisa ya agak disamarkan lah, misalkan kayak ya kadal tipis night gitu misalkan. Jadi nggak ketahuan banget, misalnya Pillow Talk Festival gitu kan. Oh ini seminar bantal nih kan, mungkin gitu kan. Jadi juga pihak yang berwajib nggak curiga gitu. Staycation Drenalin misalnya gitu, kayak oh nih acara nginep bareng gitu. Kalau Bungkus Night itu terlalu mencurigakan. Jadi tolong untuk pada IO yang mau kayak gitu lagi, tolong agak diwaspadai gitu ya. Nah berita berikut ini juga masih dari 2 minggu lalu, katanya Pernikahan Dini itu akan di remake ya kan. Ini sinetron legendaris zaman gue bocah gitu, Pernikahan Dini. Pernikahan Dini itu tentang, kalau buat yang Gen Z ya, jadi tentang kayak dia tuh pasangan yang tidak suami istri tapi melakukan seks bebas sehingga mau gak mau harus menikah gitu, Pernikahan Dini. Nah dulu Pernikahan Dini cuma bisa gue tonton di RCTI ya kan. Nah kalau sekarang di setiap kos-kosan Kemang juga banyak Pernikahan Dini kan. Ya nggak terlalu spesial gitu, nggak usah ngeliat TV, di Twitter banyak Pernikahan Dini gitu ya kan, Pernikahan Dini di Instagram story gitu banyak. Lu nggak perlu
tunggu remake-nya. Kalau mau lihat pernikahannya tinggal lihat instastory anak-anak Jaksel aja tuh. Banyak gitu pernikahan dini tanpa resepsi, tanpa penghulu gitu, banyak gitu ya maksudnya. Itu dia. Bedanya paling kalau pernikahan dini di kos-kosan Kemang ya aktor cowoknya nggak jadi wali kota Bandung gitu doang. Karena Syahrul Gunawan setahu gue lupa inget juga dia wali kota mana gitu ya. Maksudnya kan dan dulu kan time songnya tuh pernikahan dini bukan cintanya yang terlarang gitu. Nah kalau sekarang ya baru-baru cinta netizen kayak ya pernikahan dini model Amer juga banyak gitu kayak lu kasih kawa-kawa malamnya pernikahan dini gitu lumrah itu. Jadi nggak terlalu ini juga. Lagian juga gue takutnya udah susah untuk nayangin kayak gitu sekarang kan. Karena kan kalau dulu kan di RCTI belum ada Twitter, belum ada SJW gitu. Kalau sekarang pernikahan dini tayang ntar dihujat, wah nih menormalisasi seks bebas ya kan. Tuyul dan Mbak Yul, wah nudity gitu. Ya kan. Udah nudity pesugihan lagi lo goblok gitu kan. Bahaya Jini juga, wah ini udah pesugihan, seksi, nudity juga. Dan ya seksis juga kenapa harus cewek, kenapa nggak Jono gitu kan. Bisa aja, jadi mungkin udah nggak semudah itu untuk menayangkan sinetron menurut gue. Walaupun gue sih tetap akan nonton karena pernikahan dini untuk perjaka kayak gue nih bukan cuma drama tapi layanan masyarakat lebih tepatnya ya. Kayak gue nonton pernikahan dini tuh sama kayak ngelihat penyakit dibungkus rokok lah gitu ya ibaratnya yang untuk gue hindari itu ya. Jadi gue mendukung pernikahan dini di remake mantap tuh. Nah berikutnya adalah kemarin ada artikel katanya 52% konten kesehatan mental health di TikTok itu menyesatkan gitu kan. Nah gue sempat mikir juga jangan-jangan 22%-nya itu kontennya podcast kesel aja yang gue takut kan. Karena gue pas gue ngeliat kok agak ngerasa kesindir gitu nih maksudnya. Lu nyerang gue apa gue terlalu banyak nyindir stoikisme apa gimana nggak tahu kan, mungkin dianggap menyesatkan gitu. Walaupun misalkan 52% itu menyesatkan, berarti yang 48% itu konten mental health yang tepat gitu ya kan. Nah kalau foto selebgram melukat di Ubud tuh termasuk yang mana tuh ya kan? 48 apa 52 tuh, karena itu mental health juga, itu yang harus kita cari tahu ya. Harus ada seleksi jelas mana yang sesat mana yang enggak konten mental healthnya. Nah berikutnya berita mancanegara nih, wanita di Skotlandia ya kan bernama Rebecca, dia digaji 300.000 rupiah untuk menonton bokep doang gitu. Jadi sehari-hari dia cuman ya udah ngeliatin orang seks bebas aja di laptop digaji gitu kan. Ini mungkin ya dream job bagi banyak. Ini dream job loh bagi banyak ya orang-orang mahasiswa perjaka nganggur kan, kayak ini bisa jadi cita-cita gitu untuk lu kerjaan lu kayak sibuk apaan bro, nonton bokepnya tiap hari gitu kan. Siapa yang nggak bangga gitu. Gue kalau anjing nonton bokep sejam dapat 300.000, kalau dihitung dari gue nonton bokep dari SMP udah punya Alphard gue bener loh. Ya kan siapa yang nggak pengen. Makanya sekarang mungkin mama Skotlandia juga lagi kelimpungan netizen tau gue. Misalnya anaknya nonton bokep kayak, kamu nonton bokep mau jadi apa? Rebecca gitu. Ada jawabannya sekarang. Walaupun sebenarnya mungkin nggak semudah itu ya. Mungkin kalau lu bayangin nonton bokep 15 menit atau setengah jam mungkin masih seru gitu. Ya kalau lu 9 to 5 gitu nonton bokep kan sebenarnya ledes juga loh. Apalagi kalau lu lembur gitu kan, belum lagi lu harus dinas ke AVN Award misalnya, atau itu award bokep kan ada ya, kayak ya agak-agak ya sulit juga gitu kalau dipikir-pikir gitu kan. Walaupun ya sebenarnya dia bagus lah nonton bokep karena memang kerjaannya nonton bokep kan. Ada juga kan yang di kantor lain yang harusnya lagi rapat kok malah nonton bokep gitu ya kan. Gak maksud gue di kantor Pornhub kan ada kan pasti orang-orang yang di kantor Xvideos pasti ada dong yang lagi review nih udah bagus belum gitu. Maksud gue netizen. Nah berikutnya ini berita menggembirakan ya. Dustin Tiffany akhirnya menemukan tambatan hatinya luar biasa. Kita tepuk tangan dulu teman-teman di studio untuk Dustin Tiffany ya, gokil. Mungkin jadiannya biasa aja, tapi yang gue takjub tuh adalah diliputnya itu loh. Kapan lagi .com sampai Prambors gitu, sampai suara.com tuh ngeliput Dustin jadian. Lu love life lu udah masuk berita setara Atta Aurel Anda Dustin. Hebat loh, luar biasa ya. Dan kayaknya hubungan serius gitu. Kita doakan semoga Dustin bisa menyusul tretan muslim menuju pernikahan lah ya. Semoga cepat menyusul muslim Dustin ya. Jangan menyusul coki Dustin ya. Jangan ya. Muslim aja yang disusul gitu. Nah berikutnya ini ya berita duka ya yang tadi sudah gue singgung di awal bahwa
Ini kita juga belum sempat bahas itu tutupnya Holy Wings Indonesia. Nah, ini hari patah hati Jaksel sebetulnya, kayak nggak akan lagi kita dengar tet 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 itu ya nggak ada lagi loh itu loh, maksudnya Jaksel berduka men. Kita siap-siap ngelihat banyak glimpse of us di Instastory mulai besok. Ya kan melukat di Ubud mungkin bakal ngantri gitu karena banyak yang sedih gitu ya kan. Harusnya tuh waktu Holy Wings tutup menurut gua harusnya kita ada ini dulu, farewell party dulu menurut gue. Harusnya ya kan, harusnya kita bawa Jeko ke Holy Wings gitu ya kan, sama martabak orange atasnya gitu kan, foto-foto di Instagram see you on top Holy Wings ya. Jangan sombong-sombong di tempat baru ya, gitu-gitu harusnya ya. Nyanyi, pakai kita bawa gitar nyanyi, ya ingatlah hari ini ya kan, gitu-gitu harusnya tuh. Sebuah kisah klasik untuk masa depan gitu. Harusnya dapat kayak perpisahan SMA gitu harusnya Holy Wings ya. Tapi katanya mereka akan berganti nama mungkin. Nah berikutnya ini ada pasangan di Thailand, sepasang suami istri memecahkan rekor cipokan selama 58 jam. Nah 58 jam lu kalau nggak kebayang selama apa itu, kalau lu cipokan malam minggu kelarnya Selasa itu. Ya kan itu bukan bersilat lidah lagi, Royal Rumble itu mungkin ibaratnya itu. Gila loh, dia dapat iya sih dapat hadiah duit, tapi mungkin 20% buat adem sari gitu kan, kayak bibir pecah-pecah netizen gitu ya, kurang pecah apa 58 jam gitu ya kan. Dan itu perlombaan gitu, kok ada yang bikin lombanya, kok ada orang yang lagi rapat, Pak kita harus tahu siapa yang paling kuat cipokan paling lama gitu. Itu bisa kepake untuk apa skillnya. Emang Thailand tuh kadang ya aneh-aneh aja kadang. Dia tuh mungkin kalau di dunia dia kayak Depoknya dunia menurut gue. Thailandnya kan ayam dikasih cimeng gitu ya kan. Operasi kelamin kita top of mind pasti Thailand kan. Dan untung mungkin pasangan suami istri, karena kalau stranger mungkin ada yang takut dapat ladyboy gitu kan, kayak anjing. Boro-boro 58 jam 5,8 detik juga udah nggak kayak, woi ini ladyboy ini mungkin gitu kan. Makanya itu ya memenangkan rekor itu luar biasa. Tapi Pak Sutri itu bisa cipokan 58 jam gak semua orang bisa ya kan. Nah berikutnya wali kota Meksiko menikah dengan buaya ya kan. Dan ini bukan metafora buaya atau cowok playboy, bukan, emang buaya bener. Emang dia nikah sama buaya gitu. Saya terima nikahnya gitu ya, ya sama buaya gitu kan. Jadi ini, dan bukan cuma buaya ya, lebih tepatnya buaya bocil gitu, buaya kecil. Kok lu udah bestiality, pedofil juga, goblok juga gitu. Padahal wali kota itu udah mapan gitu, udah punya jabatan juga. Orang mah kalau udah harta tahta ya wanita bukan buaya dong. Gimana nih orang Latin ini, orang Meksiko ini aneh banget gitu kan. Ya, dan mungkin untung di Meksiko gitu. Kalau di Indonesia nikah sama buaya agak awkward, lu sungkem sama mertua juga takut gitu kan, kayak sungkem tangan hilang kan agak ngeri gitu. Pas serahan juga mempelai buaya ngeliat roti buaya kan agak awkward gitu ya, kayak maksudnya apa tuh gitu, bentuknya kayak aku kan mungkin gitu ya kan. Pas resepsi juga mungkin kambing guling, gak ada kambing hidup yang ada kan, karena kan tamunya buaya-buaya lain netizen ya kan, tamunya buaya-buaya lain gitu. Honeymoon juga susah sama buaya, mau lo ajak wisata alam ya itu sehari-hari buat mereka ya kan. Tolonglah wali kota Meksiko, belum terlambat untuk bercerai dan mencari istri perempuan biasa ya. Cewek Meksiko kan paling cakep-cakep setahu gue. Nah berikutnya masih dari luar negeri, Presiden Sri Lanka dia di demo, terus dia kabur ke Singapura ngilang gitu, terus dia bikin surat resign gitu. Maksud gue, lu presiden bukan admin sosmed loh gitu kok santai banget anjing bikin surat resign. Gue dulu aja resign harus 30 hari notice dulu, nih presiden loh bikin surat resign gitu kan. Dan demonya tuh parah ya, bukan cuma demo kayak di sini, tapi rakyat Sri Lanka tuh sampai masuk, sampai berenang di kamar presiden gitu-gitu, sampai tidur di kasur presiden, kacau banget. Dan dia kabur dari masalah gitu. Gue mikir kan, kok bisa presiden Sri Lanka ini main cabut aja dari masalah, nggak ada tanggung jawabnya gitu, main mutusin sepihak aja, kayak gue mau resign itu, nggak peduli sebelah sana, kok bisa kayak gitu. Setelah gue cari tahu, ternyata presiden ini dia lahir tuh 1949 20 Juni, dia Gemini ternyata. Gitu. Makanya nggak ada kompromi, udah mau menang sendiri aja gitu kan. Makanya rakyat Sri Lanka besok-besok lo ya hati-hati lah gitu kan dalam memilih presiden. Beda sama kalau presiden Gemini di sini canggih-canggih semua gitu. Kalau di Sri Lanka kita nggak tahu gitu ya. Nah berikutnya nih juga geblek juga nih, ada pelaku mesum
ketangkep di halte Grogol kalau nggak salah ya kan. Dan pas ketangkep tuh netizen kayak lebih fokus ke outfitnya dia gitu. Kok lo gak ada yang peduli dia mesum sih, kayak dia cokil di KRL loh, harusnya itu yang dihina gitu, bukan bajunya. Walaupun emang agak aneh sih, dia kayak pakai topi pelaut gitu sama pakai parka gitu di Indonesia. Kayak terakhir orang gue liat pakai parka Liam Gallagher udah gitu, yang lain gak pantas gitu kan. Dan dia nih cokil di KRL gitu. Nah kalau kita pikir-pikir ya, kayak cokil di KRL netizen, kayak lu mau sange sama apa di KRL? Ya kan, apa emang fetish lu karyawan nenteng tas ransel laptop apa gimana gitu? Aneh-aneh aja gitu. Emang fetish lu rute dari Manggarai ke Rangkas Bitung gitu kan? Kok bisa ada nafsu di KRL lu di kereta cokil gitu? Maksudnya ya naik kereta api tuh tutut bukan cek gitu mas gue kan. Tolong dong, masa lu naik kereta api gitu nggak kayak gitu. Tolong nih bagi orang-orang mesum ya. Kayak ya udah mesum di rumah aja di kamar lu sendiri gitu, nggak usah di kendaraan umum lah ya kan. Nah berikutnya ada anak SD dari Mamasa, dia minta tolong ke presiden gitu, dia bikin tulisan, Pak Jokowi kami jarang datang ke sekolah karena jarang ada guru datang ke sekolah gitu. Jadi ada banyak anak di daerah yang tidak bisa sekolah gitu, dan pemerintah menawarkan beasiswa untuk Roy Citayam gitu. Maksud gue kayak, jadi ini ada, ya kita sih nggak mengkritik pemerintah ya, tapi kalau sekarang ada anak sekolah mau ngincer beasiswa ya nggak usah incer nilai tinggi, tinggal lu beli lanyard nongkrong Sudirman aja gitu kan. Itu lebih mungkin dapat beasiswa gitu. Buat mahasiswa nggak usah cari cum laude, mending lu pelajarin cara slebeo yang bener gitu. Itu kayaknya lebih kepake sekarang dibandingin lu dapat nilai tinggi gitu ya. Kayak udah nggak relevan lagi tuh, tuntutlah ilmu apa negeri Cina udah nggak masuk sekarang, kayak lebih kayak tuntutlah ilmu sampai di notis bonge dan kurma gitu sekarang. Karena beasiswanya untuk mereka gitu ya kan. Itulah untuk mahasiswa yang mau beasiswa ya. Lu nongkrong di Citayam Fashion Week harusnya gitu. Oke, itulah berita dari 2 atau 3 pekan terakhir. Nah, weekly recommendation gue adalah konten TikTok dari Nico Junius @NicoJunius ya. Dia itu kocak sekali, kontennya bagus, menghibur sekali, dan juga dia itu setahu gue marketing atau brand ambassador dari Holy Wings juga. Jadi kita selain dapat hiburan juga support pengangguran gitu kan. Bisa Nico Junius ya. Jadi tontonlah konten TikTok dia karena itu lucu menurut gue, keren. Oke, itulah netizen yang beritakan pada minggu ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Thank you.